Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan coba sharing atau bincang-bincang tentang jujur harus, terlalu jujur jangan. Nah, kita bicara tentang jujur dan terlalu jujur ini karena kejujuran itu sekarang ini menjadi barang yang sangat langka di negeri. Sulit sekali menemukan orang jujur, padahal semua ibadah dalam agama ini mengandung aspek kejujuran. Dan bukti bahwa negara maju seperti Denmark, maju dan sejahtera seperti Denmark, setelah diteliti ternyata kuncinya ada pada kejujuran dalam berinteraksi sesama anak bangsa dan berinteraksi antara pemerintah dengan rakyatnya. Dengan kejujuran, dengan keterbukaan, mereka menjadi maju dan sejahtera. Padahal negara Denmark dan beberapa negara di Eropa Selatan sana adalah negara yang tidak punya kekayaan alam yang berlimpah, serta ditakdirkan punya iklim yang sangat ekstrim, sehingga lamanya waktu malam lebih panjang daripada siang hari. Artinya waktu bekerja efektif rakyatnya lebih singkat. Nah, bicara terlalu jujur, sepertinya semua kata terlalu itu tidak baik. Apakah itu terlalu banyak minum obat atau terlalu banyak minum air putih, yang katanya minum air putih itu bagus atau minum obat itu adalah untuk menyehatkan. Akan tetapi jika terlalu, akibatnya juga tidak baik. Mungkin tidak baik buat ginjal atau bisa berefek pada penyakit lainnya. Jujur itu tidak harus mengatakan apa yang dilihat dan apa yang diketahui, tetapi tidak juga mengatakan yang tidak dilihat atau yang tidak diketahui. Artinya jujur itu mengatakan sesuatu seperti apa adanya, tergantung manfaatnya dan kepentingannya. Apabila mengatakan sesuatu yang diketahui dan dilihat itu berefek baik buat orang lain atau buat lingkungan, maka kita tidak perlu mengatakannya. Tetapi tidak pula berbohong atau memutarbalikkan fakta. Bisa dikatakan bahwa saya tidak berani mengatakannya atau saya tidak mau mengatakannya. Bicara tentang kejujuran, ya, harusnya di negara yang berketuhanan yang Maha Esa ini, kejujuran itu menjadi pakaian sehari-hari. Kenapa demikian? Karena hampir semua ibadah dalam agama itu mengandung aspek kejujuran. Ya, seseorang yang batal dalam sholatnya ketika sholat, yang tahu hanya dirinya dan yang Maha Kuasa. Atau seseorang yang berpuasa atau batal puasanya di tempat lain, yang tahu hanya dirinya dan yang Maha Kuasa. Bahkan seseorang yang akan membayar zakatnya, oleh Allah disuruh menghitung sendiri nisabnya. Artinya memang kejujuran itu merupakan induk dari semua kebaikan. Sebaliknya kebohongan adalah induk dari semua kejahatan. Oleh karenanya penting sekali membangun kejujuran pada diri sendiri, kepada orang lain, dan khususnya kepada Yang Maha Kuasa. Tidak jujur kepada diri sendiri itu efeknya malah luar biasa. Orang bisa jadi merekayasa dirinya atau menipu dirinya sendiri sehingga seolah-olah baik padahal tidak baik. Hal itu tidak akan bisa untuk memperbaiki diri seseorang atau menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Lalu apa bedanya jujur dengan terlalu jujur? Ya, jujur itu kembali kepada pernyataan kita pertama. Jujur itu mengatakan sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang diketahui, tergantung manfaat dan akibatnya. Sedangkan terlalu jujur, ya, orang mengatakan apapun yang dia lihat dan dia ketahui tanpa memikirkan apa akibatnya, tanpa memikirkan resikonya. Itu bedanya terlalu jujur dengan jujur. Artinya jujur itu harus dipikirkan dengan matang. Jadi sebelum berkata dipikirkan dulu. Ya, apa yang diketahui, apa yang dilihat itu harus dipikirkan akibatnya. Nah, bicara contoh-contoh yang terlalu jujur dengan jujur yang bijaksana,
Misalnya, untuk mengatakan seseorang yang bodoh, orang yang bijaksana karena kejujurannya bisa mengatakan kurang pintar. Orang yang kulitnya hitam bisa dikatakan kurang putih. Atau orang yang tidak terlalu orang yang jelek ya atau tidak terlalu cakep bisa dikatakan tidak terlalu cakep. Sehingga kata-kata tersebut tidak menyakitkan hati orang lain. Ya. Lalu karena terlalu jujur ya atau jujur yang bijaksana, apa saja yang tidak boleh dikatakan? Yang pertama adalah menyangkut rahasia negara. Ya, karena rahasia negara itu bisa mengancam keselamatan negara atau bisa membuat negara ini menjadi gaduh. Sehingga itu ya harus dirahasiakan. Tidak bisa dikatakan kepada siapapun atau tidak bisa dikatakan kepada orang yang tidak berkepentingan atau tidak berhak. Lalu yang kedua adalah rahasia atau pribadi seseorang, ya. Karena itu jatuhnya menjadi membuka rahasia orang. Lalu apalagi yang tidak boleh dikatakan adalah menyangkut kekurangan atau keburukan orang lain. Dalam agama juga dilarang, itu namanya ghibah. Jadi tidak boleh juga diungkapkan, walaupun itu kita ketahui. Lalu apalagi yang tidak boleh dikatakan kepada orang lain atau kepada yang tidak berkepentingan adalah rahasia pribadi kita sendiri. Misalnya besaran gaji kita atau hubungan kita dalam keluarga atau apapun yang bersifat pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Lalu apalagi yang tidak boleh juga dikatakan kepada orang lain adalah mungkin amal kebaikan kita, apakah itu ibadah kita atau segala perbuatan baik kita, karena itu biarlah Yang Maha Kuasa yang mengetahuinya dan dicatat oleh malaikat. Karena semua perbuatan baik itu biarlah orang lain yang akan merasakannya dan mengatakannya. Demikian sharing kita pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.